Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu-ibu pendengar yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat sehat ya. Kita masih diberi nikmat untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dan menjalankan amal-amal yang baik untuk mengisi Ramadan ini. Semoga kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Ibu-ibu yang berbahagia, pagi ini saya akan membahas perjuangan Nyonya Hajjah Siti Walidah. Semoga kita mendapatkan inspirasi dari beliaunya. Siapakah sebetulnya Nyonya Hajjah Siti Walidah? Kenapa dia sangat tersohor terutama dalam perjuangan perempuan berkemajuan? Nyonya Hajjah Siti Walidah adalah istri Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau merupakan putri keempat Kiai Haji Penghulu Haji Muhammad Fadil yang lahir pada tahun 1872 dan wafat pada tahun 1946. Tepatnya di tanggal 31 Mei 1946 di usia 74 tahun. Beliau pernah terpilih memimpin Aisyah selama 7 tahun, mulai tahun 1921, 1922, 1923, 24, 25, 26, dan 1930. Siti Walidah adalah seorang anak perempuan yang lahir di kalangan santri. Siti Walidah selalu diberi pemahaman dari orang tuanya tentang hakikat seorang perempuan. Kecakapan dan ketertarikan Siti Walidah terhadap ilmu agama sudah terlihat sejak muda. Dia sangat aktif mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh ayahnya. Inilah yang menjadi landasan kuat dan warna gerakan Aisyah. Pemikiran dan gerakan kemajuan yang dikembangkannya tetap berpedoman pada kodrat perempuan sebagai istri dan ibu. Di dalam pernikahannya, Hajjah Siti Walidah bisa menjadi partner dalam perjuangan kemasyarakatan yang dijalaninya bersama suaminya. Beliau mengikuti segala yang diajarkan atau ditabligkan oleh suaminya, terutama yang dikhususkan bagi kaum perempuan. Kemudian beliau mengikuti jejak langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menggerakkan Muhammadiyah dan menambah ilmu pengalaman dan amal kebaikannya. Kecerdasan pemikiran Nyai Ahmad Dahlan tidak lepas dari pergaulannya yang luas dengan tokoh-tokoh yang biasa bergaul dengan suaminya, seperti Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Bung Karno, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nyai Dahlan selalu mendampingi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam perjuangannya beliau dan telah ikut menanam benih dan menjadi pelopor kaum wanita untuk meninggalkan keyakinan dan kebiasaan yang kolot dengan melakukan pergerakan untuk maju dan berjuang supaya tidak tertinggal dari kaum laki-laki. Pengorbanan beliau cukup besar waktu itu jika mengingat akan rintangan dan celaan dari pihak kaum tua yang menganggap bahwa sepak terjang beliau sebagai melanggar kesusilaan dan keutamaan kaum perempuan. Pemikiran Nyai Ahmad Dahlan dalam soal pendidikan dikenal dengan konsep catur pusat, yakni suatu formula
pendidikan yang menyatukan keempat komponen, yakni pendidikan di keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan pendidikan di lingkungan ibadah. Setelah Aisyah resmi berdiri pada tanggal 22 April 1917, maka aktivitas perempuan semakin terwadahi sebagaimana keinginan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk bisa memajukan kaum perempuan. Nyai Ahmad Dahlan juga memprakarsai pendirian pondok asrama bagi siswa perempuan untuk menyempurnakan formula pendidikannya. Asrama ini didirikan di rumahnya pada tahun 1918 dan berkembang cukup pesat dengan menampung banyak murid dari Kauman maupun luar kota. Di asrama ini, Nyai Ahmad Dahlan memberikan pendidikan keagamaan dan keterampilan, termasuk keterampilan berpidato dan pendidikan keputrian yang kemudian akhirnya digunakan sebagai asrama Putri Aisyah pada tahun 1928. Kemajuan Aisyah pada masa kepemimpinan Nyai Dahlan antara lain, pada tahun 1922, Nyai Dahlan mendirikan Musola Aisyah yang pertama untuk sholat jamaah para wanita muslimah, belajar membaca doa sholat dengan fasih, meluruskan akidah, tuntunan akhlakul karimah, dan muamalah dunawiyah. Kemudian masih di tahun 1922, juga menyerukan untuk semua cabang atau grup Muhammadiyah membentuk bagian Aisyah. Pada tahun 1923, beliau melakukan pemberatasan buta huruf Arab dan Latin untuk kaum muda dan kaum tua yang kemudian menjadi sekolah Aisyah Maghribi School, ya, Aisyah Maghribi School atau disingkat AMS. Dan di tahun 1926, beliau pertama kali menerbitkan majalah resmi Aisyah pertama, yakni Suara Aisyah. Pada tahun 1930, beliau mengadakan kursus bahasa Indonesia di setiap cabang Aisyah untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kemudian pada 1930, beliau membentuk Badan Pembantu Pimpinan dalam organisasi Aisyah, yaitu urusan siswa proyo wanita, urusan madrasah atau sekolah khusus putri, urusan tabligh atau penyiaran agama melalui pengajian, kursus silaturahmi, dan lain-lain. Kemudian urusan wal asri, beasiswa bagi putra-putri yang akan melanjutkan ke normal school mu'allimat. Kemudian nasihat-nasihat Nyai Hajjah Walidah, ya, yang perlu kita perhatikan adalah di dalam mengembangkan organisasi perempuan berkemajuan ini adalah yang pertama, hendaklah kamu jangan sekali-kali menduakan Muhammadiyah dengan perkumpulan lain. Kemudian jangan sentimen, jangan sakit hati kalau menerima celaan dan kritik. Jangan sombong, jangan berbesar hati kalau menerima pujian. Jangan ujub, kikir, dan riya. Kemudian hatinya ditata, ikhlas, ya, agar murni hatinya kalau sedang berkembang harta, benda, pikiran, dan tenaga. Kemudian harus bersungguh-sungguh dan tetap tegak pada pendirian. Artinya kita tidak ragu-ragu. Nasihat Nyai Dahlan, ya, yang paling terkenal ini, ya, 2 penyakit yang akan mengganggu perjuangan kita adalah malas dan kikir. Nah, ini harus menjadi bahan masukan kita, ya. Beliau sudah menasehati kita jangan malas dan kikir agar
perjuangan kita bisa semakin bagus perkembangannya. Kemudian salah satu pesan Nyai Ahmad Dahlan pada kader Muhammadiyah ketika beliau mulai sakit-sakitan adalah, saya titipkan Muhammadiyah dan Aisyah ini kepadamu, sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan menitipkannya. Artinya apa? Bahwa menitipkan ini berarti melanjutkan perjuangan umat Islam Indonesia ke arah perbaikan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan cita-cita luhur mencapai kemerdekaan. Kemudian basis moral Nyai Ahmad Dahlan tercermin di dalam pernyataan-pernyataan beliau yang selalu diulang-ulang. Di antara pemikiran Nyai Ahmad Dahlan yang sangat fenomenal adalah penentangan beliau terhadap praktek-praktek kawin paksa dan kawin di usia muda atau pernikahan dini ya, sebagaimana biasa terjadi di masyarakat. Kemudian beliau juga menolak peribahasa Jawa, wong wadon iku swarga nunut nerakane katut wong lanang. Artinya perempuan itu masuk surganya ikut suami, masuk nerakanya juga terikut suami. Nyai Ahmad Dahlan tetap teguh dalam mengembangkan Aisyah dan kaum perempuan. Kemudian dia juga sangat berpegang prinsip ya, amar ma'ruf nahi mungkar dan sepi ing pangrih, jadi bekerja tanpa pamrih ya. Jadi gak usah ngomong aja, tetapi kita dengan diam, silent, tapi terus bekerja sehingga banyak bermanfaat buat orang ya. Sampai menjelang wafatnya pun Nyai Ahmad Dahlan tidak pernah berhenti untuk terus berdaya upaya sekuat tenaganya bekerja untuk kemaslahatan umum dengan memberikan petunjuk dan nasihat-nasihat kepada siapa saja yang dihadapinya. Nah, mudah-mudahan perjuangan Nyai Ahmad Dahlan ini dan juga nasihat-nasihatnya ini bisa kita jadikan dasar ya untuk perjuangan Aisyah ke depannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua sebagai pejuang wanita perempuan berkemajuan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.